Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Di sini Anda pakai mentor. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Di sini Anda pakai saham. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan investor retail Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yunus di podcast analisis pasar official YouTube dari Saham Bagus Trading Community. Nah, bersama saya Pak Kiai Angke, ini beliau sudah sejak tahun 2012 memulai trading sambil bekerja, dan beliau ini juga sejak tahun 2018 sudah menjadi full time trader sampai sekarang. Nah, bagaimana Pak Kiai mengamati dinamika pasar modal kita saat ini? Oke teman-teman, pasar modal kita itu mengalami beberapa fase ya. Yang pertama adalah sebelum tahun 2000 itu pasar modal Indonesia itu didominasi oleh investor asing. Kira-kira investor asing itu memegang porsi kira-kira 70%, sedangkan investor domestiknya 30%. Dari investor domestik itu pun kebanyakan investor yang lembaga gitu ya, atau institusional. Nah, oleh karena itu pada tahun itu kalau teman-teman lihat tahun 98, 99 gitu ya, itu saham-saham kayak Telkom gitu kan, Excel gitu ya, kemudian saham Astra itu melambung tinggi. Karena apa? Karena investor asing itu adalah investor yang sangat mengedepankan fundamental analisis, atau dia mengedepankan pada data-data laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan gitu ya. Dia tidak berbicara tentang isu, tentang narasi dan lain sebagainya. Pokoknya dia ngomongnya adalah fundamental dari keuangan dari perusahaan itu. Nah, siapa yang fundamentalnya bagus, kemudian harganya juga kemudian terbang. Dan Anda perlu ingat di tahun itu juga belum ada yang namanya peraturan auto reject atas atau ARA, dan juga peraturan auto reject bawah atau ARB, sehingga saham-saham itu bisa naik sekencang apapun atau setinggi apapun. Kemudian di tahun 2000 ya, sampai dengan 2018 ya teman-teman, itu mulai domestik kemudian menyeimbangkan atau rebalancing dari investor asing. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga di tahun 2000 itu kan ada unit link ya. Unit link itu adalah jualan asuransi tapi juga jualan reksadana, yang salah satunya di situ ada reksadana saham. Oleh karena itu pasar juga booming saat itu, dan tahun 2000 juga di pemerintahan SBY juga di situ ekonomi kita bagus ya, nilai tukarnya bagus segala macam. Akhirnya juga pasar di tahun 2000-an sampai dengan 2014 itu sangat bagus, 2012 itu sangat bagus sekali gitu ya. Dan investor asing itu kira-kira menguasai tetap kira-kira 70%-an ya, atau mungkin turun sekitar 60% ya, tapi kemudian ada namanya investor institusional, yaitu asuransi, dana pensiun, BPJS itu mulai mengimbangi dari asing ini, dan retailnya pun juga masih kecil 10-20% ya. Jadi apa yang dibeli asing nanti dijual sama institusional domestik itu, atau investor institusional domestik seperti BPJS dan dana pensiun dan juga asuransi itu. Kemudian apa yang kemudian dijual sama investor institusional itu kemudian dibeli sama investor asing. Jadi investor asing ada saingannya tuh, jadi bagus ya. Investor domestik, investor retailnya seperti kita itu masih kecil di 20%-an gitu ya, sampai 30 lah paling gitu kan. Nah, kondisi itu kemudian berbalik arah ketika terjadi COVID, di mana kemudian orang-orang itu kan nggak punya aktivitas selain trading saham dan trading kripto.
Jadi saham dan kripto itu jumlah usernya naik tinggi gitu ya. Nah di 2019 awal itu sampai dengan sekarang itu jumlah investor retail itu bahkan nyaris 70% ya, atau bahkan nyaris 60%, 58 sampai 60% itu investor retail. Sisanya adalah investor asing dan investor institusional domestik atau kelembagaan ini ya. Nah, ini akibatnya kemudian merubah struktur pasar ya, merubah pergerakan emiten di Bursa Efek Indonesia. Kalau sebelumnya ya dikala investor asing dan investor institusional itu banyak atau mendominasi, maka saham-saham fundamental itu yang lebih banyak terbang gitu ya. Tapi ketika sekarang kemudian investor retail itu yang lebih banyak daripada investor institusional ya, dan karakternya investor retail itu beda ya. Jadi kalau investor institusional tuh pengennya aman, smooth, pelan-pelan naiknya gitu. Tapi kalau investor retail tuh pengennya saham yang momentumnya naik, turunnya tajam gitu dan cepat dapat cuan kan gitu kan. Sehingga pada COVID itu sampai sekarang itu terjadi perubahan perilaku emiten itu. Jadi kemudian lahir era konglomerasi. Jadi saham-saham konglomerat itu kemudian terbang tinggi semua karena konglomerat pun juga memanfaatkan momentum ini untuk mereka sedikit melakukan melakukan upaya untuk bisa menaikkan valuasi dengan menginjak tangga-tangga dari investor retail ini. Jadi investor retail ini dijadikan landasan buat para konglo itu buat naikin valuasi. Seperti itu. Jadi memanfaatkan eksistensi itu ya. Sampai sekarang itu terjadi. Ada bisa lihat valuasinya sahamnya Prayogo Pangestu itu terbang tinggi sampai 10.000% kan gitu kan. Kemudian punyanya Happy Hapsoro juga sampai 5.000, 10.000%. Punyanya Bagri juga terbang, punyanya Jarum terbang, punyanya Salim pun juga terbang, punyanya Sinarmas terbang. Jadi akhirnya sekarang itu bursa itu sangat tergantung dari saham-saham konglomerat. Bahkan kemarin cuan itu sudah masuk ke indeks LQ45, artinya dari yang bukan apa-apa, cuan itu kemudian menjadi kontributor atau pembobot dari kenaikan dan penurunan IHSG, yaitu sebagai saham yang dengan kapitalisasi salah satu yang terbesar ya. Yaitu cuan. Luar biasa. Nah, ini kan perubahan sangat signifikan, Pak Yai. Apa pengaruhnya terhadap strategi trading untuk investor retail seperti kita ini? Ya gitu. Jadi dengan demikian investor retail itu sebenarnya sekarang ini berhadapan dengan investor retail lainnya. Jadi, saling. Misalkan saya sebenarnya kalau kita sama-sama trader, berarti saya melawan Pak Yunus gitu. Pak Yunus melawan saya gitu. Karena apa? Karena investor asing itu tidak mungkin masuk ke saham-saham yang diminati oleh investor retail Indonesia. Karena apa? Karena asing itu sekali masuk satu hari itu minimal 1 triliun sampai dengan 10 triliun. Bayangin total transaksi di Bursa Efek Indonesia kita itu rata-rata hanya 10 sampai 20 triliun gitu. Dengan jumlah saham ada emiten itu ada 900 sekian gitu. Jadi investor asing itu nggak mungkin misalkan masuk ke saham kecil, misalkan apa yang sekarang lagi hype misalkan masuk CBRE kan itu, atau masuk Dada, atau masuk yang mungkin besok naik ya, misalkan BP gitu, atau Oasa. Nah itu nggak mungkin gitu, karena apa? Karena lihat aja volume transaksi mereka berapa, mereka tidak sampai bahkan nggak nyampe 1 triliun. Artinya kalau asing itu mau masuk misalkan ke saham-saham
yang diminati oleh investor retail, mereka harus masuknya itu bisa 1 hari, 2 hari kan. Misalkan dia mau masuk 10 T, kalau transaksinya cuma 1 T kan berarti butuh waktu 10 hari buat dia masuk ya. Dia masuk 10 hari, udah di TP-TP sama si investor retail kan, boncos juga kan gitu loh. Jadi makanya investor asing itu hanya masuk di saham-saham yang berkapitalisasi besar. Contohnya Big Bank, jadi BBCA atau BBA, Bank Mandiri sama BNI, sama BRI, nah itu mereka akan masuk karena apa? Kalau mereka punya uang 1 T, itu dengan mudah bisa masuk dan terserap semuanya. Kayak beberapa hari yang lalu kan BBCA masuk 2,28 triliun investor asing netnya, itu bisa gitu. Karena nilai transaksinya cukup untuk investor asing itu masuk gitu. Nah, jadi sebenarnya investor asing itu tidak melawan investor retail. Karena kelasnya beda dan investor itu juga nggak mau main kayak BCA. Kayak Mandiri gitu loh, kayak misalkan Astra atau CSSA. Kenapa? Karena itu tadi pergerakannya lambat. Ya, kalau tidak ada kejadian apapun, para emiten yang kapitalisasinya besar ini sehari paling naik 0,5, 0,1, 1%, paling banyak 2%, 3% itu kalau terjadi gonjang ganjing. Paling normalnya itu 0,5 sampai 1%. Nah, kalau sehari cuma 1%, investor retail itu nggak mau. Karena kan dia pengen nyopet. Nyopet kan minimal 2,5%. Nah, kalau cuma 1%, apanya yang dicopet kan gitu. Jadi nggak menarik buat investor retail ini. Jadi tidak menarik dan akhirnya itu tadi bahwa di bursa itu sekarang ada tembok pemisah antara emiten yang disukai oleh investor asing, emiten yang disukai oleh domestik institusional, dan oleh retail yang jumlahnya 58-60% itu, gitu loh. Jadi kalau saham konglomerat itu sudah pasti yang suka investor retail karena naiknya dang naik 10%, turun 8%, naik lagi 24%. Nah, itu yang disukai retail yang seperti itu, yang high risk dan high return. Nah, sedangkan asing nggak sukanya seperti itu gitu loh. Nah, berarti nih kalau tadi disimpulkan retail melawan berarti ini perang antar trader dong ini, Pak Yai, ya kan, perang sendiri nih. Jadi apakah tidak bisa retail mengekor investor asing atau investor domestik, institusional domestik? Ya, jawabannya ya bisa aja, tapi investor retail yang punya horizon investasinya agak panjangan nih, yaitu swing trading ataupun value investing, bukan yang scalping. Sekarang kebanyakan 58-60% itu one day trading atau scalping gitu loh. Jadi mereka ini tipikalnya kan orang yang retail itu kan tidak sabaran. Ya, misalkan dia naruh 5 tahun, naruh setahun, naruh 10 tahun, kan mereka tidak sabar, Pak, karena duitnya kecil. Orang yang duitnya kecil itu cenderung tidak sabar ya. Tapi kalau duitnya gede itu cenderung sabar, karena misalkan nih Anda punya duit 1 triliun, Anda akan santai-santai aja, Anda akan puas, misalkan cuma dikasih return 4% setahun. Tapi kalau duitmu 100 juta, kamu dikasih return 4% setahun, itu pasti nggak mau, Pak. Kecil. Pengennya 10, 12, 17, 20. Kalau bisa 2 kali lipat 100% di dalam 1 tahun kan gitu. Karena kan misalkan 100%-nya 100 juta sama 4%-nya 1 triliun, kan banyakkan 4%-nya 1 triliun kan. Gitu. Nah, itu jadi tetap aja bahwa saldo itu menentukan tingkat kesabaran Anda. Berarti kalau pemirsa ini suka marah-marah, biasanya saldonya sedikit. Itu kuncinya di situ ya. Nah, kalau suka kemerungsung, suka tradingnya itu asal-asalan suka tidak tenang, itu karena duitnya kecil. Waduh. Nah, berikutnya ini pendapat tentang prediksi Pak Purbayan yang bilang kalau IHSG akhir tahun ini bisa tembus sampai 9.000. Komentar Pak Yai gimana nih? Nah,
Ya, kita sama-sama ngefans sama Pak Purbaya ya, teman-teman. Pak Purbaya bisa menggerakkan market ya. Iya. Karena beliau memang praktisi di saham juga. Dan saya rasa angka 9.000 bisa tercapai juga untuk akhir tahun ini, bukan tidak mungkin ya, karena hari ini aja sudah 8.100, 8.200 kemarin sudah mau tembus, turun lagi. Resisten dia itu di 8.300, nanti begitu 8.300 IHSG tembus, itu ke 8.500, nanti ke 8.700, 8.800 dan ke 9.000. Jadi tinggal 60 hari lagi ya. 60 hari. 60 lagi. Apakah waktunya cukup kan? Ya mungkin nggak Desember lah, mungkin kalau nggak cukup ya mungkin Januari ataupun sampai dengan Maret kan. Karena kan cuma 2 bulan. Tapi sebenarnya gini, kalau Pak Purbaya dan teman-teman di pemerintah ini adalah mau naikin ke 9.000, kuncinya cuma satu, Pak. Apa itu? Likuiditas. Jadi likuiditas atau jumlah transaksinya. Jadi jumlah transaksinya sekarang kan hanya 10, 11, 12, 15, 17, jarang yang 20 triliun sehari kan. Iya, betul. Nah, jadi market itu butuh lebih banyak orang yang punya dana besar untuk masuk. Jadi misalkan rencana Danantara untuk masuk di bursa itu sebenarnya bagus, membawa misalkan 70 triliun sampai dengan 100 triliun sehari kan bisa naikin kan gitu, bisa menaikkan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan jumlah investor retail Indonesia. Meskipun sekarang sudah 58 sampai dengan 60%, bahkan ada yang bilang 70% angkanya. Pastinya sih saya tidak tahu, tapi yang jelas para teman-teman sekuritas sudah sepakat bahwa memang investor retail itu jumlahnya lebih besar daripada investor asing dan domestik institusi saat ini kan gitu kan. Nah, itu pun harus dinaikkan lagi seperti juga di Amerika, kemudian di di Jepang, kemudian di India, bahkan kita tuh lebih tertinggal daripada India gitu. India. Jadi di India itu orang pedagang di pinggir jalan itu pada beli saham gitu loh. Trading saham gitu loh. Pada punya saham gitu loh. Meskipun mereka cuma dagang gorengan atau apa kan gitu kan. Kemudian di Jepang itu ibu-ibu rumah tangga itu bahkan ada kumpulannya komunitas saham ibu rumah tangga itu ada gitu loh. Ada trader juga mereka Pak ya. Ada pencetusnya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bisa mendorong investor retail itu supaya lebih banyak yang masuk, berarti apa? Harus diciptakan kondisi yang membawa investor retail yang ada sekarang itu cuan dan happy. Menjaga kondisi itu ya, cuan dan happy. Kalau struktur marketnya itu membuat mereka mudah boncos, rugi, kemudian rungkat, akhirnya mereka keluar dari market, kan jumlahnya investor itu justru akan menurun. Tapi kalau banyak yang cuan, kemudian karena cuan kemudian dia top up RDN lagi, dia ngajakin temennya masuk, trading saham dong, gua untung, lu kan pengen untung, ayo masuk. Jadi dia ngajakin dari mulut ke mulut, akhirnya bisa jadi nih investor retail kita kemudian bisa meningkat dari angka tadi 60% mungkin ke 80% gitu. Jadi banyak investor retail itu nggak apa-apa, semakin bagus dan itu akan mudah untuk bisa kita mencapai IHSG 9.000 tadi. Nah, ini terakhir apa masukan Pak Kiai saham untuk meningkatkan kinerja? Tadi kan udah disebutkan kan, salah satunya itu. Nah, tapi untuk sampai akhir tahun ini supaya mereka juga bisa ngelihat podcast kita Pak ya, supaya mereka juga bisa lihat web kita, ya kan? Apa yang harus mereka lakukan? Kan ini kita di akhir tahun ini ada juga workshop ya kan, tentang trading saham. Nah, mungkin dari workshop ini kita bisa melahirkan semakin banyak investor retail Indonesia. Gimana Pak ya? Ya, jadi kalau kita sebagai warga negara yang baik kan, kita mendukung nih supaya bursa efek kita semakin gede, semakin hebat, semakin kuat gitu sehingga bisa berkontribusi kepada ekonomi bangsa kita kan gitu kan. Salah satunya ya kita di Saham Bagus itu melakukan upaya edukasi saham
secara menerus-menerus. Betul. Jadi baik itu trading maupun investasi, sehingga teman-teman trader juga tidak banyak yang rungkat, dan juga teman-teman investor juga bisa tenang hidupnya ketika dia ngehold sebuah saham dalam jangka waktu menengah dan panjang kan gitu. Dia tidak kemudian ketika di hold itu saham itu bukannya naik, semakin turun hilang. Di hold 6 bulan naik sedikit, di hold setahun turun 5%, di hold 2 tahun turun 10%. Nah, ini malah semakin di hold kok semakin turun kan gitu kan? Ya, itu kan berarti kan ekonomi kita juga semakin turun. Misalkan yang di hold itu saham-saham blue chip kan gitu. Jadi salah satunya gini teman-teman, kalau saya mengusulkan kepada OJK ataupun kepada IDX itu sebenarnya harus ada law enforcement, harus ada mekanisme peringatan ataupun dihukum buat emiten-emiten yang nakal gitu. Contohnya emiten nakal itu gini. Contohnya nih, sampean IPO Pak, gitu. Sampean IPO, misalnya ada emiten yang IPO, kemudian dapat dari IPO itu tambahan modal 100 miliar kan gitu. Nah, harusnya gimana? Kalau perusahaan ditambahin uang 100 miliar, harusnya gimana? Ya, harus kinerjanya harus bagus. Harusnya lebih bagus dong. Lebih bagus kinerjanya. Kemudian ketika saat dia mau IPO, dia bikin prospektus, dia minta uangnya publik 100 miliar, dia menjanjikan kenaikan apa penurunan? Kenaikan dong, ya gitu kan. Tapi kenapa banyak emiten kita yang IPO, ya udah dapat dana dari market, harganya setelah IPO malah tambah longsor gitu loh. Kan nggak masuk akal. Kamu terima duit, masa hargamu kok tambah turun gitu loh. Artinya itu merugikan orang yang beli di IPO. Atau bisa jadi prospektus IPO-nya itu bodong. Atau tidak masuk akal kan, atau financial makeover kan gitu ya. Sehingga seperti itu gitu ya. Jadi harusnya yang orang-orang yang IPO kemudian membuat sahamnya turun bahkan sampai gocap loh, sampai 50, harusnya bisa dituntut itu kalau saya. Loh, kamu kan janji waktu IPO kamu kan punya strategic planning, bakal naik, bakal gini. Tapi begitu di top up duit kok malah turun kan gitu, ya nggak? Kan nggak masuk akal gitu. Saya sebagai pebisnis saja itu nggak masuk akal Pak. Ya misalnya kita punya restoran atau kafe seperti ini ya, kemudian di top up nih, rencana kan mau buka 5, misalnya nih, di dalam prospektus saat ini namanya kafenya ini apa? Kafe 7 Langit ya. Misalnya kita lagi berada di Kafe 7 Langit, kota wisata di Bubur, Jakarta Timur ya. Ini kafenya keren sekali, kopinya juga enak. Nah, misalkan sukses baru 1 cabang ini. Kemudian di IPO nih, Kafe 7 Langit. Dia pengen ngembangin jadi 5, dapat duit 100 miliar, kemudian buka 5. Kok labanya tambah turun? Kok pendapatannya tambah turun? Sehingga menyebabkan harga sahamnya tambah turun. Kan nggak masuk di akal kan gitu. Betul. Nggak masuk akal gitu kan. Benar. Itu. Kemudian yang kedua memang tadi soal likuiditasnya harus ditambah. Sama sebenarnya soal ARA dan ARB. Jadi di seluruh dunia itu nggak ada itu namanya ARA dan ARB. Nah, gitu. Jadi biarin aja saham itu berfluktuasi sesuai dinamikanya, mau naik berapa, mau turun berapa. Itu diserahkan ke pasar semua. Diserahkan ke market aja, asal bandit-banditnya udah pada ditangkap nih sama Pak Tobaya sama timnya yang sekarang lagi dibentuk untuk penyihatan Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi saya yakin kalau likuiditasnya ditambah, arahnya tidak ada, ya. Kemudian juga apa tadi? Law enforcement tadi. Law enforcement buat emiten yang nakal-nakal. Cakep lah, 9.000 tembus lah 2026. Dan IHSG semakin sehat lah. Iya tadi IHSG akan tembus 9.000 dan sehat. 2026 Pak. Dan kita semua bakal cuan juga pasti. Betul. Terima kasih Pak ya atas prediksinya dan juga masukannya. Sekali lagi salam cuan investor Indonesia. Ya, salam cuan investor Indonesia. Saham bagus, saham bagus.